Hai Sobat Molly, kembali lagi bersama Bang Molly nih. Kali ini Bang Molly akan nyeritain alur cerita film monster guys, yaitu film Godzilla, tapi ini versi Jepang. Nah, biasanya kan Godzilla yang terkenal itu dibikin sama Amerika guys, sama Hollywood. Nah, kali ini orang Jepang asli yang turun tangan guys. Hahaha. Film ini adalah serial film sains fiksi ilmiah. Dan film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua, di mana saat Jepang habis-habisan melawan Amerika, Jepang juga harus menghadapi salah satu monster besar Alaska, yaitu Godzilla, yang datang dan menghancurkan kota-kota di Jepang. Film ini disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan dirilis pada tahun 2023. Oke, langsung saja ini dia, Godzilla -1. Film diawali saat sebuah pesawat tentara Jepang mendarat di sebuah pulau yang bernama Pulau Odo. Pulau tersebut adalah pulau yang diperuntukkan sebagai tempat untuk para pilot tentara Jepang mengisi bahan bakar atau memperbaiki pesawat yang mengalami kerusakan. Saat Kopral Tachibana telah memeriksa keadaan pesawat dan ternyata normal, begitupun dengan bahan bakarnya yang masih cukup. Lalu Tachibana menanyakan kepada Koichi kenapa dia mendarat di pulau ini, padahal kondisi pesawat miliknya baik-baik saja. Koichi pun mengelak dan mengatakan bahwa saat dia menerbangkannya, ada kendala pada pesawat yang membuatnya harus mendarat di pulau ini. Lalu Koichi pun pergi dan menyendiri di atas batu karang. Koichi kemudian dihampiri oleh salah satu mekanik, yaitu Kenji. Kenji mencoba memberikan semangat kepada Koichi dalam menjalankan tugasnya sebagai pilot kamikaze. Pilot kamikaze adalah sebutan untuk pilot tentara Jepang yang ditugaskan untuk mengalahkan musuh. Jika sudah tidak ada lagi kemungkinan menang, pilot tersebut diperintahkan untuk menabrakkan pesawat ke kapal atau pesawat musuh. Jadi semacam bunuh diri guys. Nah, Koichi adalah salah satu orang yang menolak hal tersebut. Makanya dia mendarat di Pulau Odo dengan alasan bahwa pesawat miliknya itu sedang rusak. Saat Kenji telah pergi, tiba-tiba Koichi melihat ikan-ikan mati dan terdampar di pinggir laut. Namun Koichi menghiraukannya karena mungkin hal itu adalah biasa. Pada malam hari, saat Koichi hendak masuk ke dalam penginapan, tiba-tiba alarm berbunyi. Lalu Tachibana menyuruh seluruh anak buahnya segera mengambil senapan. Tachibana menyuruh pengawas untuk menyorot lampu ke arah laut. Tiba-tiba Gojira muncul dan menghancurkan menara pengawas. Melihat sosok monster yang seperti dalam dongeng membuat mereka semua terpaku dan seakan-akan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Lalu Tachibana menyuruh mereka semua untuk berlindung. Mereka pun masuk ke dalam sebuah parit. Tachibana lalu memerintahkan Koichi untuk pergi menuju pesawat miliknya, lalu menembak Gojira. Dengan keadaan yang sangat ketakutan, Koichi pun pergi menuju pesawatnya tersebut. Saat Gojira mendekati Koichi, Koichi hanya bisa terdiam dan sangat takut untuk menembak Gojira. Lalu Gojira pun pergi dan menghampiri parit tempat para mekanik bersembunyi. Karena panik, salah satu tentara menembak Gojira hingga membuat tentara lainnya pun menembak juga. Namun Tachibana berusaha mencegah mereka untuk menembak karena itu sia-sia dan bisa membuat Gojira mengetahui keberadaan mereka. Lalu mereka keluar dari parit dan berlari menyelamatkan diri. Para mekanik berusaha menembak Gojira dengan senapan yang mereka punya. Namun peluru dari senapan tersebut tidak bisa melukai Gojira. Maka satu persatu mekanik tewas setelah diserang oleh Gojira. Lalu Koichi yang berhasil keluar dari pesawatnya kemudian berlari menyelamatkan diri karena Gojira menggigit dan melempar pesawat tersebut hingga meledak. Karena ledakan tersebut membuat Koichi terlempar dan akhirnya pingsan. Di pagi hari, saat Koichi telah siuman, Koichi berlari menuju mayat para mekanik yang telah tewas tadi malam oleh serangan Gojira. Kesedihan yang mendalam dirasakan Tachibana
saat ia mengumpulkan satu persatu mayat anak buahnya. Saat Tachibana melihat Koichi, dia menyalahkan Koichi atas kematian seluruh mekanik karena Koichi tidak mau menembak Gojira saat dia memiliki kesempatan. Koichi pun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa melihat seluruh jasad mekanik yang telah tewas karena serangan Gojira tadi malam. Saat perang telah usai, para tentara pun kembali ke daerahnya masing-masing. Saat di atas kapal, Tachibana memberikan foto keluarga dari para mekanik yang telah tewas di Pulau Odo. Setibanya Koichi di rumahnya yang ada di Tokyo, Koichi melihat rumahnya yang telah hangus terbakar. Saat tetangganya yaitu Sumiko melihat Koichi masih hidup, Sumiko marah kepada Koichi karena dia adalah seorang pilot kamikaze yang harusnya mati dalam pertempuran. Sumiko menyalahkan Koichi yang lari dari tugasnya, yang membuat Jepang kalah dan membuat anak-anak Sumiko tewas. Koichi hanya bisa bertanya tentang orang tuanya yang ada di rumah tersebut. Lalu Sumiko bilang bahwa kedua orang tua Koichi telah tewas sama seperti anaknya di dalam reruntuhan rumah Koichi. Koichi membaca surat yang dikirim oleh kedua orang tuanya, di mana kedua orang tua Koichi menginginkan dia kembali pulang dalam keadaan hidup. Itulah yang menjadi alasan Koichi tidak menabrakkan diri ke kapal musuh, namun ia kembali saat orang tuanya telah tewas. Lalu kita akan melihat kondisi kota Tokyo yang telah hangus karena perang. Saat Koichi sedang makan, ia melihat seorang wanita yang dikejar-kejar. Wanita tersebut bernama Noriko. Koichi pun menghadangnya. Lalu Noriko memberikan seorang bayi yang ia gendong kepada Koichi, kemudian berlari lagi. Koichi pun hendak meninggalkan bayi tersebut, namun karena merasa iba, membuat Koichi membawanya pulang ke rumahnya. Saat Koichi berjalan pulang, Noriko tiba-tiba muncul dan meminta bayi tersebut. Lalu Noriko mengikuti Koichi pulang ke rumahnya. Saat sedang memasak makan malam, Noriko menjelaskan bahwa bayi yang ia gendong itu bukan bayi miliknya. Saat ada sebuah serangan udara oleh musuh, membuat ibu dari bayi tersebut terluka hingga sekarat. Lalu ibu dari bayi tersebut memohon kepada Noriko untuk menjaga dan merawat bayinya. Bayi tersebut bernama Akiko. Pagi hari, saat Koichi hendak mencari air, tetangganya Sumiko menanyakan perihal Akiko dan juga Noriko. Koichi menjelaskan kepada Sumiko bahwa Akiko adalah bayi yang diselamatkan oleh Noriko saat perang, dan dia bukan ibu dari bayi tersebut. Lalu Sumiko melihat bayi tersebut dan memberikannya beras. Koichi dan Noriko pun berterima kasih kepada Sumiko. Beberapa hari kemudian, saat Koichi telah beberapa kali mencari sebuah pekerjaan, akhirnya Koichi mendapatkan sebuah pekerjaan dengan bayaran yang cukup banyak. Mendengar hal itu, membuat Noriko tidak yakin dengan pekerjaan tersebut, karena di saat perang ini, banyak sekali pihak yang memanfaatkan orang yang ingin bekerja. Koichi mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah dari pemerintah Jepang, di mana dia harus membersihkan ranjau yang ada di Laut Jepang dan menonaktifkan ranjau tersebut. Mendengar hal itu, membuat Noriko khawatir dengan Koichi karena dapat membahayakan nyawanya. Namun Koichi harus mengambil pekerjaan tersebut demi Noriko dan Akiko agar bisa tetap hidup. Lalu keesokan harinya, Koichi pun pergi ke dermaga menuju kapal yang akan Koichi tumpangi membersihkan laut dari ranjau tersebut. Setelah sampai di dermaga, Koichi berkenalan dengan kapten dan kru kapal yang akan bertugas bersamanya. Mereka adalah Noda, Yuji Akitsu, dan Shiro Mizushima. Nah, kalau kalian sadar, Shiro Mizushima adalah Yuki Yamada yang bermain di film Tokyo Revengers sebagai Draken dan High and Low sebagai Burayama. Haha. Tak ketinggalan guys, nama kapal mereka itu adalah Saint Semeru, ya gitulah. Nah, oke, sudah lengkap kan?
Oke, ayo berburu One Piece sekarang. Lalu Kapten Akitsu menjelaskan bahwa mereka hanya membawa sebuah tali yang memiliki pengait yang akan memotong tali ranjau. Lalu setelah tali ranjau tersebut terpotong, ranjau tersebut akan naik ke permukaan. Lalu mereka pun akan menembaknya dengan menggunakan gun machine. Kemudian Akitsu mencoba menembak ranjau yang telah mereka naikkan ke permukaan laut. Namun tembakan Akitsu tidak mengenai ranjau tersebut. Lalu Koichi mencobanya, dan dengan sekali tembakan, Koichi mampu meledakkan ranjau tersebut. Pada malam hari, saat Koichi sedang tidur, ia bermimpi tentang kejadian di Pulau Odo yang membuatnya merasa sangat menyesal dan begitu sedih karena tak bisa berbuat apa-apa yang menyebabkan kematian para mekanik pesawat. Noriko yang terbangun mendengar Koichi yang bermimpi buruk, lalu memberikan Koichi teh hangat yang akan menenangkannya. Karena mimpi buruk yang setiap malam menghantui Koichi membuatnya kadang depresi. 2 tahun berlalu, Akiko yang sudah mulai tumbuh besar dan juga tim Koichi yang sudah banyak meledakkan ranjau yang ada di Laut Jepang. Perlahan kehidupan masyarakat di kota Tokyo, Jepang sudah semakin baik. Mereka mulai menata kembali kehidupan mereka setelah Perang Dunia Kedua usai. Sewaktu Koichi pulang dari pekerjaannya, ia melihat Noriko yang sedang memakai seragam. Lalu Noriko mengatakan kepada Koichi bahwa ia akan segera pergi ke kota Ginza karena mendapatkan sebuah pekerjaan di sana. Namun mendengar hal itu justru membuat Koichi sedih karena akan berpisah dengan Noriko. Pada keesokan harinya, Koichi dan timnya pergi ke sebuah bangkai kapal yang telah hancur. Saat melihat kondisi kapal tersebut, Koichi yakin yang menyerang dan menghancurkan kapal tersebut adalah Gojira yang sama membunuh para mekanik pesawat di Pulau Odo 2 tahun lalu. Lalu saat Shiro yang ketakutan karena misi kali ini adalah melawan Gojira, di mana hal itu adalah mustahil karena kapal yang besar dengan senjata yang lengkap pun bisa dihancurkan oleh Gojira, apalagi hanya kapal kayu yang mereka gunakan saat ini. Lalu Noda memberikan penjelasan kepada mereka semua bahwa misi kali ini adalah mengulur waktu monster itu sebelum kapal perang Takao tiba di Jepang. Mereka akan menggunakan ranjau yang telah mereka ambil dan digunakan untuk meledakkan Gojira. Saat Koichi melihat ada begitu banyak ikan yang mengambang, mengingatkannya pada peristiwa di Pulau Odo, Koichi lalu membunyikan alarm karena Gojira akan segera tiba. Lalu Akitsu menyuruh Shiro untuk mempersiapkan amunisi dan juga ranjau. Noda dan Koichi menyarankan Akitsu untuk pergi menjauh dari laut demi menyelamatkan diri, tapi Akitsu tidak ingin lari dari pertempuran karena tidak ingin Gojira sampai di kota Tokyo dan menghancurkan kota tersebut. Tiba-tiba Gojira muncul dan menenggelamkan satu kapal lainnya. Lalu saat Gojira menuju kapal Koichi, Kapten Akitsu lalu menyalakan kapal dan menjauh dari kejaran Gojira. Gojira yang mengikuti mereka membuat Koichi dan Noda menjatuhkan ranjau. Lalu Shiro menekan tuas yang membuat ranjau tersebut meledak. Ranjau tersebut tidak melukai Gojira, malah membuatnya semakin marah. Melihat hal itu, Koichi pun menembaki Gojira menggunakan gun machine. Kemudian Noda dan juga Shiro kembali menjatuhkan ranjau. Saat ranjau tersebut masuk ke dalam mulut Gojira, Shiro dengan segera menarik tuas agar ranjau tersebut meledak. Namun kabel yang tersambung ke ranjau tersebut telah terputus. Koichi yang melihat hal itu segera menembak ranjau tersebut dan akhirnya ranjau itu meledak di dalam mulut Gojira. Ranjau itu melukai Gojira, namun Gojira bisa menyembuhkan diri dengan sangat cepat. Saat Gojira telah pulih dan akan menyerang kapal mereka, tiba-tiba kapal perang Takao menembak Gojira. Lalu Gojira mendatangi kapal Takao dan menaikinya. Saat kapal Takao hampir tenggelam, mereka menembak Gojira dari jarak dekat yang membuat Gojira terjatuh ke dalam laut. Di dalam air, Gojira ternyata menembakkan semburan yang membuat kapal perang Takao hancur tak bersisa.
Koichi yang terluka akhirnya pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Noriko menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Koichi selalu khawatir dan juga gelisah di malam hari. Koichi menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang pilot kamikaze yang lari dari pertempuran. Koichi berbohong bahwa pesawat yang ia gunakan telah rusak dan akhirnya ia memutuskan untuk putar balik dan mendarat di Pulau Odo. Lalu Koichi memberikan foto para mekanik di Pulau Odo yang telah tewas karena Koichi yang tidak mau menembak Gojira karena takut. Koichi merasa sangat bersalah. Mendengar hal tersebut, Noriko mencoba menyemangati Koichi dan mencoba menyadarkan Koichi bahwa itu bukan salahnya. Itu adalah takdir yang memang harus terjadi. Esokan harinya, saat tim penjaga laut Jepang mengetahui adanya pergerakan Gojira menuju kota Ginza, mereka kemudian melaporkan hal tersebut. Saat Gojira melewati zona 4, para penjaga meledakkan ranjau yang telah mereka pasang. Namun Gojira sama sekali tidak terluka. Saat Koichi sedang bermain bersama Akiko, tiba-tiba Koichi mendapatkan kabar dari radio bahwa Gojira sedang menuju kota Ginza. Mendengar hal tersebut, membuat Koichi bergegas pergi menyusul Noriko yang bekerja di Ginza. Sementara itu, pemerintah kota Ginza mulai mengevakuasi warganya dari Gojira. Tiba-tiba Gojira muncul dan mulai menghancurkan kota Ginza. Lalu Gojira menggigit sebuah kereta yang di dalamnya ada Noriko. Saat Gojira mengangkat kereta tersebut, membuat seluruh penumpang terjatuh. Tapi Noriko berhasil berpegangan di dalam kereta tersebut. Saat kereta itu ada di atas laut, Noriko pun meloncat dan terjatuh ke dalam laut. Gojira juga menghancurkan gedung yang ada di kota Ginza. Noriko mencoba menyelamatkan diri. Noriko pun terjatuh karena banyaknya orang yang berlari. Lalu Koichi datang dan membantu Noriko. Kemudian tank milik pemerintah Jepang mencoba melawan Gojira. Namun tembakan dari tank tersebut tidak mampu mengalahkan Gojira. Kemudian Gojira menembakkan semburan nuklir yang membuat ledakan luar biasa hebat, di mana efek dari ledakan tersebut menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan bangunan di dekatnya. Lalu Noriko mendorong Koichi agar tidak terkena gelombang tersebut. Namun hal itu membuat Noriko terhempas bersama dengan warga lainnya. Setelah gelombang itu reda, Koichi melihat kota yang hancur dan menyadari bahwa Noriko telah tewas akibat serangan dari Gojira. Hal tersebut yang membuat Koichi sangat terpukul melihat orang yang ia cintai tewas di hadapannya. Setelah Gojira meninggalkan kota Ginza, pemerintah pun mulai menutup kota tersebut karena radiasi yang ditinggalkan Godzilla sangatlah tinggi. Saat Koichi tiba di rumahnya, Koichi pun mulai memberikan penghormatan atas kematian Noriko. Begitupun dengan ketiga temannya, yaitu Akitsu, Noda, dan juga Shiro. Lalu Noda memberitahu Koichi bahwa ada sebuah strategi yang sedang dirancang untuk mengalahkan Gojira. Strategi ini diinisiasi oleh warga sipil dan tanpa melibatkan pemerintah. Noda pun mengajak Koichi untuk bergabung. Keesokan harinya, mereka pun berkumpul bersama dengan warga lainnya dalam sebuah aula. Lalu salah satu mantan kapten marinir Angkatan Laut Jepang tiba dan memperkenalkan dirinya. Dia adalah Kapten Tetsu. Kapten Tetsu menjelaskan bahwa Jepang dalam kondisi yang sangat berbahaya setelah Ginza dihancurkan. Kemungkinan kota-kota lainnya akan dihancurkan oleh Gojira. Dan sebelum hal itu terjadi, Kapten Tetsu mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berjuang bersama mengalahkan monster tersebut. Karena pemerintah Jepang untuk saat ini tengah fokus dalam perang dingin antara Amerika dan juga Soviet. Mendengar hal tersebut membuat rakyat khawatir karena saat mereka melihat Gojira di kota Ginza, mustahil bagi mereka mengalahkannya. Tiba-tiba Noda naik ke atas podium
dan menjelaskan bahwa strategi yang akan mereka jalankan adalah ide darinya. Ternyata Noda adalah seorang perwira angkatan laut Jepang yang telah lama meneliti Gojira dan mencari cara untuk mengalahkan makhluk tersebut. Noda telah melakukan simulasi strategi yang ia telah perhitungkan untuk mengalahkan Gojira. Noda ingin mengikatkan tubuh Gojira dengan gas freon yang akan membuat Gojira seketika tenggelam ke dasar laut dalam waktu 25 detik, di mana saat Gojira terjatuh ke dasar laut dengan waktu yang sangat cepat, maka akan menimbulkan tekanan yang sangat besar yang akan membuat tubuh Gojira menjadi hancur. Lalu Koichi bertanya kepada Noda, apakah strategi yang akan mereka jalankan bisa membunuh Gojira. Noda tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena Gojira belum sepenuhnya ia teliti, terlebih lagi karena data dan informasi mengenai Gojira yang ia miliki juga sangat sedikit. Jika rencananya gagal, Noda juga mempunyai rencana kedua, yaitu menyalakan pelampung kepada tubuh Gojira yang akan membuatnya naik ke permukaan dengan sangat cepat. Dalam hal ini, tubuh Gojira akan mengalami dekompresi dengan skala besar. Noda menambahkan bahwa hanya ini yang ia bisa berikan kepada mereka, karena waktu yang singkat, ia harus dengan cepat dan juga tepat memikirkan bagaimana mereka bisa mengalahkan monster yang akan menghancurkan seluruh kota di Jepang. Terlebih lagi, pemerintah yang mengalami krisis setelah Perang Dunia Kedua dan dihadapkan dengan perang dingin Amerika dan juga Soviet. Kemudian Kapten Tetsu memerintahkan kepada setiap warga Jepang untuk memilih apakah mau bergabung dalam operasi kali ini atau tidak. Mereka tidak akan dipaksa untuk bergabung dalam perang melawan Gojira. Lalu, beberapa warga yang merasa tidak sanggup akhirnya keluar dari tempat tersebut. Namun masih banyak dari mereka yang memilih tinggal dan bergabung dalam perang kali ini. Noda menyebut operasi ini adalah operasi Wada Sumi. Saat Noda, Koichi, Akitsu, dan Shiro sedang berkumpul, Noda kembali menerangkan kepada mereka bertiga bahwa ia akan memancing Gojira dengan suara Gojira itu sendiri yang telah mereka rekam, lalu memutarnya menggunakan pengeras suara. Maka hal itu yang akan membuat Gojira mengira ada makhluk lain yang ada di wilayahnya. Lalu Koichi meminta kepada Noda sebuah pesawat agar ia bisa memancing Gojira. Keesokan harinya, Noda memberikan sebuah pesawat tempur yang akan Koichi terbangkan. Dia adalah pesawat tempur lokal Shinden, pesawat terbaik di zamannya, yang mampu terbang 400 knot lebih dan sudah memiliki 4 senjata. Namun pesawat tersebut memiliki kerusakan dan membutuhkan seorang mekanik yang tahu seluk-beluk pesawat tempur. Mendengar hal tersebut membuat Koichi teringat Tachibana, yaitu satu-satunya mekanik yang selamat dari serangan Gojira di Pulau Odo 2 tahun lalu. Saat Koichi mencari alamat Tachibana di pencatatan sipil, mereka tidak menemukannya dan akan butuh waktu yang sangat lama untuk mencarinya karena banyaknya orang yang juga mencari keluarganya. Petugas tersebut hanya bisa memberikan alamat terakhir Tachibana sebelum ia pergi ke Pulau Odo. Setelah mendapatkan alamat Tachibana, Koichi mulai menulis sebuah surat dan disebarkan. Lalu, beberapa hari kemudian, Noda memberitahu Koichi bahwa Tachibana belum juga ditemukan. Noda menyarankan kepada Koichi mencari mekanik lain. Namun Koichi meminta kepada Noda untuk menunggu sebentar lagi. Koichi yakin Tachibana akan muncul dan menemuinya. Saat Koichi dalam perjalanan pulang, dia dipukul oleh seseorang yang membuatnya pingsan. Ternyata yang memukulnya adalah Tachibana. Tachibana kemudian memukul Koichi karena dalam suratnya, Koichi menulis bahwa pembantaian yang ada di Pulau Odo 2 tahun silam adalah salah Tachibana. Koichi menjelaskan bahwa hanya itu caranya agar ia bisa menemukan Tachibana, karena Koichi tak tahu di mana alamat Tachibana. Lalu Koichi menjelaskan bahwa Gojira kembali muncul dan menghancurkan kota Ginza.
Koichi meminta bantuan kepada Tachibana agar mau memperbaiki pesawat tempur Shinden yang akan Koichi gunakan. Awalnya Tachibana tidak mau membantu Koichi, namun Koichi hendak mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan warga Jepang dan ingin menebus kesalahannya 2 tahun yang lalu. Keesokan harinya, Tachibana pun menerima tawaran Koichi untuk memperbaiki sebuah pesawat tempur Shinden yang akan digunakan Koichi untuk melawan Gojira. Di tempat lain, seluruh warga Jepang yang mau menjadi sukarelawan dalam menghadapi Gojira terlihat sangat bersemangat dan juga sangat antusias. Mereka bahu-membahu menyiapkan semua amunisi dan persenjataan yang akan mereka gunakan. Pada malam hari, di ruang rapat, Noda memberikan gambaran adanya aktivitas Gojira yang terdeteksi oleh alat yang telah mereka pasang. Noda memprediksi besok Gojira akan menyerang kota Tokyo. Lalu Noda menyuruh semua orang untuk pulang ke rumahnya masing-masing dan menikmati waktu bersama keluarga mereka, karena besok mereka tidak akan tahu apakah bisa pulang dengan selamat atau tidak. Saat hendak pulang, Shiro begitu bersemangat karena untuk pertama kalinya dia akan membela negaranya walaupun bukan sebagai tentara. Namun Noda dan Akitsu melarang Shiro untuk ikut dalam peperangan kali ini, karena seseorang harus berada di masa depan jika Noda dan Akitsu tewas dalam pertempuran kali ini. Mendengar hal tersebut membuat Shiro sangat sedih dan juga kecewa. Sementara itu, Koichi menghabiskan malamnya bersama dengan Akiko. Akiko memberikan hasil gambarnya kepada Koichi yang terlihat sangat menggemaskan. Dan hari pertempuran pun tiba. Sebelum berangkat, Koichi memberikan surat di samping Akiko dan pergi menuju gudang tempat pesawat tempur Shinden berada. Setelah lembur siang malam, akhirnya Tachibana dan 2 teman lainnya berhasil memperbaiki pesawat Shinden. Lalu Tachibana memberikan arahan singkat kepada Koichi. Sebelum dia menabrakkan dirinya ke mulut Gojira, Koichi harus menarik tuasnya agar bom yang ada di dalam pesawat tersebut terkunci. Di tempat lain, Sumiko menghampiri Akiko yang membawa sebuah surat. Lalu Sumiko melihat isi surat tersebut yang ternyata ditulis oleh Koichi. Koichi memberikan seluruh uang miliknya untuk Akiko dan memohon kepada Sumiko agar mau merawat Akiko. Sementara itu, tim pengawas yang melihat banyak ikan yang telah mati segera melaporkannya kepada markas utama. Lalu mereka mengirimkan kapal untuk menarik perhatian Gojira dengan memutar rekaman suara milik Gojira itu sendiri. Ketika alarm yang ada di dermaga berbunyi, mereka pun bersiap untuk kedatangan Gojira. Gojira datang dengan sangat cepat di luar dugaan mereka. Di tempat lain, Koichi yang mendengar Gojira telah tiba segera terbang dengan menggunakan jet tempur Shinden. Lalu Noda memerintahkan seluruh orang agar bersiap untuk berangkat. Saat Gojira berhasil menuju kota Tokyo, Koichi datang dengan jet tempur Shinden miliknya. Koichi berusaha memancing Gojira agar mau mengikutinya menuju laut. Setelah Gojira terpancing dan sedang menuju laut, Kapten Tetsu menginstruksikan kepada seluruh tim agar bersiap menjalankan rencana. Setelah terpancing, Gojira akhirnya menembakkan semburan nuklir ke arah kapal yang menjadi jebakan. Setelah itu, mereka pun mulai menjalankan strateginya dengan melilitkan tabung freon ke tubuh Gojira, di mana Koichi yang mencoba terus mengalihkan perhatian dari Gojira. Saat Gojira hendak menyeburkan nuklirnya kembali, mereka berhasil melilitkan tabung gas freon ke tubuh Gojira. Saat tabung gas freon tersebut dilepaskan, maka membuat Gojira seketika tenggelam menuju ke dasar laut. Saat rencana A mereka gagal, Noda memerintahkan seluruh tim beralih ke rencana B, yaitu menaikkan pelampung
yang membuat Gojira naik ke permukaan laut. Namun, karena pelampung tersebut terlalu sedikit, membuat Gojira tidak sampai naik ke permukaan. Lalu Gojira ditarik oleh kedua kapal tersebut. Tapi tetap saja, kedua kapal tersebut tidak mampu mengangkat Gojira yang begitu berat. Kemudian datanglah bantuan dari Shiro yang membawa pasukan para nelayan yang siap membantu mereka. Lalu kapal para nelayan tersebut membanting kedua kapal perang dengan menariknya. Setelah Gojira naik ke permukaan, Gojira yang sangat marah lalu hendak menyemburkan nuklirnya hingga membuat seluruh tim dan semua orang yang ada menjadi pasrah. Saat kepasrahan itu, tiba-tiba Koichi datang dengan pesawatnya dan menuju Gojira. Koichi berniat menabrakkan pesawat miliknya demi bisa membunuh Gojira. Noda dan Akitsu yang melihat Koichi hendak melakukan misi bunuh diri tersebut mencoba berteriak, menyuruh Koichi untuk membatalkan rencananya. Namun tekad Koichi sudah bulat. Koichi siap mengorbankan nyawanya dan juga membalaskan dendam Noriko, kekasihnya. Saat pesawat tersebut mengenai buntut Gojira, bom yang ada di dalam pesawat tersebut akhirnya meledak yang membuat kepala Gojira menjadi hancur. Namun saat Noda melihat langit, Noda melihat Koichi yang jatuh menggunakan parasut. Ternyata tuas yang dipasang oleh Tachibana adalah tuas untuk melontarkan kursi pilot yang membuat Koichi bisa selamat. Tachibana yang mendengar hal itu di radio sangat senang dan juga bersyukur. Lalu perlahan tubuh Gojira pun hancur dan jatuh ke dalam laut. Saat mereka kembali ke dermaga, mereka disambut oleh keluarga mereka karena mereka kembali dengan selamat dan berhasil menyelamatkan Jepang dari serangan Gojira. Lalu Sumiko datang sambil membawa Akiko dan memberikan surat kepada Koichi. Saat Koichi membaca surat tersebut, Koichi begitu kaget dengan isi surat itu. Lalu Koichi berlari membawa Akiko ke dalam rumah sakit. Koichi mendatangi Noriko. Ternyata Koichi mendapatkan surat bahwa wanita yang sangat ia cintai, yaitu Noriko, masih hidup. Dengan sangat haru, Koichi memeluk Noriko, di mana Tuhan memberikan kehidupan kepada kedua pasangan ini, mungkin karena mereka berdua telah merawat dengan tulus Akiko. Dan film pun berakhir. Wow, film monster yang sangat berbeda dari film monster lainnya, guys. Kalau film Godzilla Minus One ini, itu imbang antara aksi dan juga dramanya, guys. Ada sedihnya, ada lucu-lucunya juga. Belum lagi bagusnya dari film ini adalah karena mereka menggunakan sains untuk mengalahkan Gojira. Berbeda dengan Godzilla yang dibuat oleh Mama Rika, tim sebelah, di mana lebih banyak teknologi-teknologi canggihnya yang susah diterima oleh akal dan pikiran masyarakat pada umumnya, guys. Ya, itulah overall sangat bagus dan sangat recommended untuk kalian tonton ya. Oke, Sobat Molly, itu di alur cerita film Gojira Minus One. Jika suka silakan like dan subscribe, dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.